Bayangin ya, ketika seseorang memiliki hidup yang bisa dibilang sangat amat membosankan atau bahkan dia anggap buruk hidupnya itu, hingga dirinya membenci kenyataan, memusuhi orang-orang dan memandang dunia sebagai tempat yang sepenuhnya negatif. Langkah apa yang kira-kira dapat dilakukan oleh orang tersebut untuk dapat tetap menikmati hidupnya? Well, jawabannya mungkin adalah eskapisme atau pelarian. Eskapisme adalah sebuah dunia yang dibangun oleh seseorang berdasarkan idealismenya. Perihal kenyataan itu harus seperti apa dan bagaimana. Yang selanjutnya dapat menjadi alasan seseorang untuk tetap menikmati hidup meskipun berada di dalam kenyataan yang mungkin dianggapnya kurang baik. Dengan kata lain, eskapisme adalah realitas alternatif yang seseorang genggam sebagai sebuah pelarian dari dunia yang dirinya anggap tidak sesuai dengan apa yang dirinya harapkan atau apa yang dirinya inginkan. Kemungkinan besar, kita dapat dengan mudah menilai jenis kegiatan seperti apa saja yang tergolong sebagai sebuah tindakan pelarian, seperti seorang wibu mungkin, atau seorang K-popers, atau orang-orang yang punya hobi-hobi tertentu yang melakukan aktivitasnya secara spesifik dan konsisten menggeluti aktivitas tersebut. Lantas, apakah ada yang salah ketika seseorang melarikan diri dari kenyataan dan mencoba untuk katakanlah bahagia dengan idealismenya? Well, sebelum kita lebih jauh membahas problem tentang salah dan benar ya, kita harus terlebih dahulu memahami akar dari masalah yang kita hadapi. Yakni ketika pada faktanya, manusia nggak akan pernah bisa mampu untuk lepas dari idealismenya. Dengan kata lain, setiap orang pasti memiliki dimensi eskapismenya tersendiri atau punya langkah pelariannya sendiri dalam hidup yang dijalaninya. Hal itu didasari oleh sebuah keadaan ketika kita pasti memiliki hal yang tidak kita sukai di dalam kenyataan, yang kemudian melahirkan fantasi dan imajinasi terhadap realitas alternatif yang memungkinkan untuk kita hadapi dan kita jalani bahkan. Jadi di dalam satu titik, semua manusia memang membutuhkan distraksi atau membutuhkan pelarian untuk menjalani hidup dengan perasaan dan emosi yang menyebabkan kehidupan menjadi lebih berwarna dan bermakna di tengah hitam putihnya kenyataan. Salah satu bagian tertua dari eskapisme yang masih hidup hingga hari ini adalah seni. Seni digunakan oleh manusia bahkan pada era-era prasejarah dengan merepresentasikan kenyataan di dinding-dinding gua yang berisikan perasaan seperti rasa bangga, rasa takut, dan lain-lain. Fakta tersebut menegaskan bahwa manusia memang ditakdirkan untuk memiliki idealismenya tersendiri dalam bentuk alam semesta lain di kepala kita masing-masing. Masalahnya dimulai ketika idealisme tersebut justru mengkonsumsi kesadaran yang kita miliki hingga pada akhirnya pelarian yang kita jalani justru mengalahkan kenyataan itu sendiri. Hal itu dapat kita lihat dalam fanatisme buta atau euforia yang berlebih dalam diri seseorang ketika berusaha mempertahankan dunianya atau berusaha untuk mempertahankan hobinya, idenya, hingga bahkan melahirkan sebuah pertikaian dan konflik. Jadi, ketika kita mendapat pertanyaan, apakah eskapisme itu salah atau benar, maka jawaban paling tepat yang dapat kita berikan adalah tergantung bagaimana seseorang yang menjalani hal tersebut untuk mampu mengontrol intensitas dari idealisme yang dimilikinya. Masalah utamanya juga lahir ketika idealisme manusia justru berada dalam kondisi tumpang tindih dengan kenyataan yang kita hadapi. Jadi, kita tidak bisa membedakan mana sih yang nyata dan mana sih yang hanya sebatas emosi yang kita miliki. Itulah mengapa saat kita mengganggu idealisme yang dimiliki oleh seseorang, baik dalam bentuk hobi atau kehidupan lain yang dijalaninya, orang tersebut akan marah dan berusaha mempertahankan hal tersebut. Sebab bagi dirinya, idealisme atau fantasi yang dimilikinya atau pelarian yang dijalaninya adalah bagian dari kenyataan itu sendiri yang menentukan nilai dari keberadaannya dan belief system yang dimilikinya. Jadi, ketika pelarian tersebut terganggu, kerangka kesadarannya akan merasa terancam yang melahirkan mekanisme pertahanan diri dalam bentuk perlawanan. Masalah lebih besar juga lahir ketika eskapisme yang kita miliki dan kita jalani untuk menjauhkan diri dari kenyataan justru berbalik mengendalikan kenyataan itu sendiri. Situasi tersebut dapat sangat sering kita lihat dalam banyak kasus kriminal yang pelakunya memang mengakui bahwa dirinya terinspirasi oleh jenis hobi tertentu atau jenis kebiasaan tertentu.
Fenomena yang sama juga sering kali terjadi, bahkan tanpa sepengetahuan pelakunya, yakni ketika seseorang melakukan tindakan kriminal yang melanggar moral dan hukum, didasari oleh idealisme yang gagal dikendalikan olehnya, hingga dirinya beranggapan bahwa jika ingin terlihat keren atau untuk menjadi seseorang yang bernilai di tengah tongkrongan atau di tengah masyarakat, ya dirinya harus menjalani idealisme tersebut. Dan lahirlah apa yang kita kenal dengan tawuran, pembulian, pergaulan bebas, gangster-gangsteran, dan masih banyak aktivitas lain yang menandai kurangnya kontrol dalam diri seseorang untuk hidup sejalan dengan kenyataan. Jadi sebenarnya ya, problem utamanya bukan pada dunia yang manusia bangun di dalam kepalanya. Setiap orang mungkin bebas untuk melarikan diri pada kegiatan dan aktivitas apapun. Mau jadi wibu, K-popers, gamers, mancing mania, apapun itulah. Semua terserah masing-masing orang. Tapi intensitas dan kualitas dari pelarian yang dilakukan tentu wajib untuk mendapat perhitungan. Sebab kita masih punya kenyataan yang harus kita hadapi. Kenyataan yang mungkin membosankan, penuh dengan hal buruk dan negatif, tapi melalui hal tersebutlah kita dapat mengambil peran untuk paling tidak memperbaiki hal-hal yang ada di sekitar diri kita, dimulai dari diri kita sendiri. Terkadang ya, situasi memprihatinkan yang dimiliki oleh seseorang yang terjebak dalam eskapisme atau pelarian tersebut adalah ketika orang tersebut tidak mengetahui hidupnya mau dibawa kemana, tidak mengetahui masa depannya diarahkan menuju apa, dan hanya fokus pada dunia fantasinya sendiri, hingga berakhir pada jenis kehidupan yang bisa dibilang cukup mengkhawatirkan. Saya sendiri lebih senang menilai eskapisme atau pelarian yang saya jalani sebagai sebuah sarana untuk istirahat sejenak atau mengisi energi sebelum pada akhirnya berjuang kembali di dalam kenyataan. Sebab meskipun kenyataan itu kejam, saya percaya bahwa kita bisa sedikit banyak memperbaikinya, atau paling enggak tidak memperburuknya dengan tidak melakukan apa-apa. Sekian kausalitas yang hening, sampai jumpa.